Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok wine akan menjelaskan proses pembuatan wine. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya Ihmad dari Prasetya Dwi Kusuma, absen 6 sebagai ketua kelompok. Nama saya Nyoman Prasetya Isnaweda, nomor absen 9 sebagai petunjuk langkah-langkah pembuatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Rizan Kisawayasa, nomor absen 11. Di sini saya bertugas sebagai di proses penyaringan. Perkenalkan, nama saya Kadek Gyo Satria Permana Getas, nomor absen 18, dan saya bertugas sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Niputu Febri Valentia Pratnya Antari, nomor absen 28. Di sini saya sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Mas Kitanjali, saya absen 35. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Bernardin Marvelino, nomor absen 1. Saya bertugas menjelaskan perkembangan wine 1 dari hari pertama sampai hari kelima. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Putra Paramarta, nomor absen 30. Di sini saya menjelaskan wine 2 hari ke-8 sampai hari ke-9. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Lady Tianusari, nomor absen 54. Tugas saya di sini untuk menjelaskan perkembangan wine 1 dari hari pertama sampai hari kelima. Perkenalkan, nama saya Yudit Prameswara Rahadianto, nomor absen 33. Tugas saya di sini adalah untuk memberitahu perkembangan wine 1 dari hari pertama sampai hari kelima. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudenti Parwanti, nomor absen 14. Jadi di sini saya membahas tentang perkembangan wine 2 dari hari ketiga sampai hari keempat. Perkenalkan, saya Nika Dek Mira Kamarati, absen 34, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari 2 wine. Pertama, tuangkan cairan anggur yang sudah di blender ke dalam botol. Haluskan ragi. Di sini kita menggunakan ragi tape. Tuangkan ragi ke dalam larutan gula hangat. Sisa larutan gula selanjutnya akan dimasukkan ke dalam botol yang berisi cairan anggur. Pada saat kita menuangkan ragi ke dalam larutan cairan gula, di sana terjadi reaksi di mana munculnya bubble-bubble atau gelembung-gelembung pada permukaan cairan tersebut. Pada wine 2, kita menggunakan ragi roti atau vermipan. Langkah pembuatan sama seperti wine 1. Bedanya kita menggunakan ragi roti atau vermipan. Pada wine 2, kita menggunakan larutan gula hangat untuk melarutkan ragi. Terlihat reaksi dari ragi sudah berbusa, itu tandanya ragi sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cairan anggur.
Proses ini dilanjutkan dengan cara memindahkan wine dari satu wadah ke wadah lainnya untuk menghilangkan endapan yang tersisa, yang kemudian akan mengalami proses penuaan untuk mengembangkan rasa dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Setelah wine dimurnikan, tuangkan wine ke dalam botol kaca. Setelah proses fermentasi, wine dijernihkan untuk menghilangkan paratan-paratan yang tersisa. Wine 1 pada hari 1 belum ada perkembangan yang cukup spesifik, lalu baunya juga masih seperti jus anggur biasa. Tapi pada saat menambahkan ragi terdapat reaksi yang mengeluarkan gelembung kecil seperti pada 2 juga belum memiliki banyak perkembangan, hanya terdapat busa dan baunya masih sama seperti hari sebelumnya. Perkembangan wine 1 pada hari 4 dan hari kelima. Untuk di hari keempat, wine terlihat sama seperti di hari-hari sebelumnya. Namun, terdapat banyak gelembung pada permukaan wine dan juga banyaknya wine semakin mendikit. Untuk hari kelima, sama seperti di hari keempat, tidak ada perubahan yang sangat signifikan, dan gelembung juga terus bertambah di permukaan wine. Wine 2. Hari pertama pada wine 2 di mana semua ampas berada di atas permukaan. Di sini belum ada perubahan yang begitu jelas dan aroma masih seperti jus anggur. Wine 2 di hari kedua. Terlihat setelah mengamati ampas dari wine perlahan naik ke atas permukaan dan mulai mengeluarkan gas. Nah, gas ini muncul dari lamanya fermentasi, maka akan semakin banyak gula yang dikonversi menjadi etanol, gas CO2 yang dihasilkan. Dari sini proses fermentasi dimulai. Aroma pada hari kedua masih seperti anggur. Hari ketiga, tekstur cair ampas sudah mulai berkurang. Lalu gas-gas gelembung terus naik ke atas di sedotan botol air yang kecil. Lalu baunya seperti pisang yang dihancurkan lalu didiamkan lama. Pada hari ketiga, warna sudah mulai berubah dari warna ungu tua menjadi merah bata. Pada hari keempat, gelembung-gelembung masih terus aktif naik ke atas. Lalu, warna cairan yang ada di atas yaitu berwarna ungu tua. Lalu di hari keempat, ampas sudah mulai turun dan wangi wine seperti wangi bir. Perkembangan wine kedua pada hari kelima. Pada hari kelima dapat diamati bahwa gelembung yang ada pada botol menjadi berkurang atau semakin sedikit. Untuk aroma bir yang dikeluarkan semakin kuat. Serta dari segi penampilan, warna wine menjadi lebih gelap atau ungu tua dan warna ungu tuanya menjadi semakin dominan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan wine pada hari ke-6 sampai ke-7. Pada hari ke-6, wine masih terlihat sama seperti hari ke-5, yang dimana aroma dari wine semakin terasa seperti minuman beralkohol. Cairan yang berada di atas botol lebih berwarna ungu, dan di sini kita mencoba untuk memberi cahaya pada wine dan terlihat seperti minuman anggur biasa yang sudah halus, dan tinggal menunggu ampas yang di bawah saja. Dan pada hari ke-7, wine masih terlihat sama, aromanya tetap sama, warna cairannya menjadi ungu tua, gelembung pada wine masih aktif dan masih seperti pada hari ke-6. Di hari ke-8 tidak ada perubahan yang terlihat, masih sama dengan hari ke-7. Namun aromanya semakin keras dari hari sebelumnya. Akan tetapi dari hasil pengamatan hari ke-4 sampai hari ke-8, cairan yang berwarna ungu tua semakin ke bawah. Lalu lanjut ke hari 9. Di mana warna dari wine sudah semakin bagus akan tetapi aromanya masih sama. Kemudian pada hari terakhir atau hari ke-10 masih sama seperti hari-hari sebelumnya, namun perbedaan yang terlihat pada hari ke-10 adalah cairan yang di atas mulai berwarna ungu, kemudian untuk ampasnya mulai turun ke bawah secara perlahan dan memiliki aroma seperti minuman bir. Untuk selanjutnya adalah proses penyaringan. Di sini kami menggunakan dua alat saring. Yang pertama adalah saringan kain untuk memisahkan ampas-ampas. Tahap pertama, siapkan wadah bersih dan juga saringan kain. Lalu, tuangkan wine di atas saringan kain hingga ampasnya tersaring semua. Setelah itu, ikat atau rapatkan saringan dan peras ampas dalam saringan agar sisa wine tidak terbuang.
Dan yang kedua, saringan kopi dengan kapas untuk menyaring sisa-sisa ragi yang masih terlihat di wine. Setelah itu, proses penyaringan kedua, kami mempersiapkan wadah lain yang bersih serta saringan kopi yang telah kami isi dengan kapas untuk menutupi lubang-lubangnya agar raginya tidak dapat lolos dari saringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan atau kendala yang dialami saat proses pembuatan wine. Pada pembuatan wine yang pertama terdapat kendala, yakni air gula yang tidak dapat berbusa. Setelah dicoba dengan 3 cup yang diisi masing-masing cupnya air gula dingin plus ragi, air gula hangat plus ragi, serta ragi plus air gula hangat, tidak dapatkan hasil yang signifikan atau tanda keberhasilan dari pencampuran ragi dan air gula hangat. Kemudian setelah diteliti kembali, masalah ditemukan kepada ragi yang mana pada percobaan pertama, ragi yang digunakan adalah ragi tape. Sedangkan ragi yang diperlukan untuk pembuatan wine adalah ragi yang jenis berbeda. Perbedaan yang terdapat dalam kedua jenis ragi tersebut ialah sifatnya. Ragi tape hidup untuk bahan kering, sedangkan ragi yang dapat digunakan untuk bahan cair seperti wine adalah ragi roti atau baker's yeast, seperti ragi fermipan yang kami gunakan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi wine berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna wine menjadi ungu tua, aroma wine yang semakin kuat, serta keluarnya gelembung-gelembung kecil sebagai tanda adanya proses fermentasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses pembuatan wine ini. Salah satunya adalah penggunaan ragi yang tidak sesuai. Ragi yang seharusnya digunakan dalam pembuatan wine adalah ragi roti, bukan ragi tape. Kesalahan ini telah mempengaruhi hasil dari proses fermentasi wine. Meskipun demikian, setelah perbaikan dilakukan dengan penggunaan ragi yang tepat, proses fermentasi berjalan dengan baik dan menghasilkan wine dengan karakteristik yang diharapkan. Si Mas, nama saya nih Mas, tapi kalau pagi saya Panggil Komos. lompat ke depan. I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana. Aroma bir yang semakin kuat